Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kebudayaan Sunda, yaitu apa animisme dan dinamisme, apakah Sunda Wiwitan itu, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, dan masuknya agama Islam ke Indonesia. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Animisme adalah suatu kepercayaan pada roh-roh nenek moyang. Mereka yang menganut animisme mempercayai kekuatan-kekuatan gaib, dan hal gaib tersebut dipercayai sebagai roh-roh nenek moyang. Di Indonesia, terutama di bagian timur Indonesia, masih banyak yang menganut animisme. Seperti ketika mereka mengadakan upacara-upacara adat, mereka sering mengundang roh-roh nenek moyang dengan melakukan berbagai ritual dan beberapa sesaji agar roh-roh nenek moyang mereka hadir dan ikut serta dalam upacara adat tersebut. Sedang dinamisme adalah suatu kepercayaan pada benda-benda gaib. Sebagai contoh pohon beringin yang besar, mereka yang menganut dinamisme percaya bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan yang berbeda dari pohon-pohon yang lain. Mereka kadang menaruh sesaji di bawah pohon dan meminta sesuatu dari pohon tersebut karena mereka percaya pohon tersebut memiliki kekuatan. Animisme dan dinamisme bukanlah agama. Animisme dan dinamisme adalah suatu sistem kepercayaan selain kepada Tuhan, di mana orang yang menganut kepercayaan tersebut percaya bahwa yang dianutnya tersebut memiliki kekuatan tersendiri. Sejarah Hindu-Buddha di Nusantara. Agama Hindu lahir diperkirakan 1500 sebelum Masehi di tanah India. Agama ini merupakan agama tertua yang memiliki konsep ketuhanan yang kompleks. Namun, agama Hindu sering dianggap sebagai agama yang politeisme yang menyembah banyak dewa. 3 dewa utama atau Trimurti yang mereka percayai yaitu Dewa Siwa atau Dewa Penghancur, Dewa Brahma atau Dewa Pencipta, dan Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara. Agama Hindu yang dibawa bangsa Arya membagi masyarakat dalam kelas-kelas sosial. Kasta tertinggi yaitu Brahmana atau golongan pendeta, kasta berikutnya yaitu Ksatria atau golongan raja, bangsawan, prajurit, kasta berikutnya Waisya atau golongan pedagang, lalu kasta Sudra yaitu petani. Agama Hindu memiliki ciri khas sebagai agama yang paling toleran karena tiadanya skisma meskipun ada kemajemukan tradisi yang bernaung di bawah simbol-simbol agama Hindu. Kata skismatik dapat pula merujuk kepada gagasan kebijakan dan lain-lain yang dianggap dapat menyebabkan perpecahan dalam pengertian yang lebih umum, khususnya di luar agama. Kata skisma dapat merujuk kepada perpecahan antara dua orang atau lebih, baik saudara, teman, kekasih, dan lain-lain, atau perpecahan dari suatu negara, gerakan dalam politik, atau bidang apapun juga, menjadi dua atau lebih kelompok yang saling berbeda pendapat pada awal perkembangannya. Saat tiadanya perselisihan antar agama, umat Hindu menganggap setiap orang yang mereka temui sebagai umat Hindu pula. Selanjutnya, agama Buddha yang diperkirakan lahir 500 tahun sebelum Masehi juga lahir di tanah India. Karena lahir di tanah India, agama Buddha dan Hindu memiliki kesamaan, yaitu mengenal konsep reinkarnasi atau kelahiran kembali manusia. Baik agama Hindu dan Buddha memandang kematian manusia adalah fenomena alam yang biasa dan bukan sebuah maut yang ditakuti. Mereka beranggapan jiwa manusia tidak dapat dihancurkan. Kelahiran agama Buddha dipelopori Pangeran Siddhartha. Agama Buddha lahir sebagai kritik terhadap agama Hindu yang mengenal kasta sehingga terjadi ketidakadilan. Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Kalingga. Ada beberapa teori yang masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Teori pertama adalah teori Brahmana. Teori ini menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum pendeta yang diundang oleh penguasa lokal di Nusantara. Sebagai contoh, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Silsilah raja yang pertama adalah Raja Kudungga. Kudungga adalah nama penguasa lokal. Ia telah mendapat pengaruh Hindu, tetapi masih mempertahankan nama lokalnya. Nama India baru disandang anaknya Raja Aswawarman, yang dianggap sebagai pendiri dinasti atau Wamsakarta. Bukti lainnya, peninggalan Yupa, Kerajaan Kutai, dan berbagai prasasti Kerajaan Tarumanegara, Kalingga, dan kerajaan Hindu-Buddha lainnya berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Bahasa dan tulisan tersebut hanya dikuasai golongan Brahmana. Namun, teori ini memiliki kelemahan, yaitu kaum Brahmana dalam kepercayaan Hindu kuno tidak boleh menyeberangi lautan.
Teori berikutnya adalah teori Waisya. Teori ini menjelaskan masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara lewat perdagangan. Para pedagang Gujarat atau India telah berdagang ke Nusantara sejak abad ke-1 Masehi. Kerajaan Kutai dan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua. Kutai dan Tarumanegara diperkirakan berdiri kira-kira 400 tahun sebelum Masehi. Puncak kejayaan kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Raja Mulawarman dikenal dermawan dan sangat menghormati kaum Brahmana. Dalam sebuah yupa dicatat bahwa ia telah memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Purbacaraka beranggapan pusat kerajaan Tarumanegara berada di Bekasi. Ada 7 buah prasasti yang merupakan peninggalan Tarumanegara. 2 prasasti yang dikenal itu adalah prasasti Tugu di Cilincing, Jakarta Utara, dan prasasti Ciaruten di Bogor. Prasasti Tugu berisi tentang penggalian sungai Chandrabaga dan saluran Gomati sepanjang 11 km untuk keperluan irigasi. Kita dapat simpulkan teknologi pertanian pada masa kerajaan Tarumanegara telah berkembang maju. Prasasti Ciareten berisi tentang pernyataan kebesaran Raja Purnawarman yang menganggap dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu. Pada prasasti ini terdapat cap kakinya. Sunda Wiwitan atau dalam aksara Sunda ditulis seperti ini. Adalah kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Akan tetapi, ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa agama Sunda Wiwitan juga memiliki unsur monoteisme purba, yaitu di atas para dewata dan hyang dalam pantheonnya. Terdapat dewa tunggal tertinggi maha kuasa yang tak berwujud yang disebut Sang Hyang Kersa yang disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat seperti Kanekes, Lebak, Banten, Ciptagelar, Kasepuhan, Banten Kidul, Cisolok, Sukabumi, Kampung Naga, Cirebon, dan Cigugur, Kuningan. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Selanjutnya, awal masuknya Islam dan berkembang di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Perihal kapan dan siapakah yang membawa Islam masuk ke Indonesia sering menjadi pertanyaan dan perdebatan. Berbagai macam teori dikemukakan oleh para sejarawan yang tentunya didukung oleh fakta-fakta yang telah mereka kumpulkan. Karena itulah beberapa sejarawan Islam terbagi-bagi dalam beberapa kelompok di mana mereka masing-masing mendukung teori yang mereka anggap lebih kuat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh ahli sejarah Ahmad Mansur Suryanegara yang membagi perbedaan pendapat terkait awal masuknya Islam di Indonesia menjadi 3 teori. Berikut saya akan sebutkan teori ini. 1. Teori Gujarat, 2. Teori Mekah, dan 3. Teori Persia. Upaya Islamisasinya adalah Islam datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam ke berbagai kalangan masyarakat secara damai. Berikut ini beberapa cara yang dilakukan guna menyebarkan Islam ke Indonesia, yaitu lewat perdagangan, bisa dengan perkawinan dan pendidikan, kesenian, dan juga tasawuf.